New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNaiClick dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Saya kerja di Bloom Global Marketing sebagai General Manager untuk tim di Indonesia, tapi juga managing tim yang ada di sana juga sebetulnya. Jadi ini digital agency gitu ya, digital agency yang base-nya itu kantornya ada di Brisbane, tapi dia punya kantor representatif lah bisa dibilang gitu di Jakarta juga, yang mana di sini praktisnya adalah fully remote, jadi kita fully WFH. Kalau kita perhatiin kan sebetulnya perubahannya itu besar banget, sangat signifikan di keseharian kita bekerja, tapi sebetulnya ada juga banyak aspek yang sebetulnya nggak berubah jauh juga sih. Yang berubah itu hanya medianya atau fasilitatornya gitu. Yang dulunya kerja di kantor, sekarang kerja di rumah gitu. Yang dulunya meeting ketemu langsung, sekarang kerja online. Sebetulnya esensinya tetap sama, tapi ini menciptakan satu perubahan yang signifikan banget terasa pastinya di karyawan itu sendiri. Dan karena perubahannya itu langsung ke orangnya nih, langsung impact ke manusianya gitu. Of course di sini HR jadi penting untuk memfasilitasi perubahan itu gitu. Si HR jadi penting banget untuk bisa ngelihat forecast mungkin sebetulnya lebih jauh ke depan dibandingkan dari part-part lainnya di organisasi itu, untuk bisa akhirnya adjusting the situation, adjusting the policies and everything, supaya si bisnisnya itu bisa tetap running dengan sustainable gitu. Yang pertama pastinya di perubahan di bisnis objectives-nya itu sendiri. Yang tadinya produk yang banyak terjual misalnya ya di platformnya itu adalah alat-alat elektronik, misalnya handphone atau laptop, komputer gitu, alat-alat elektronik. Terus banyak juga alat-alat yang terkait dengan lifestyle gitu ya, seperti pakaian gitu, atau atribut, aksesoris, baju-baju yang trendy gimana sekarang gitu. Nah itu yang sebelum pandemi itu paling menciptakan banyak revenue, terus tiba-tiba setelah pandemi shifting nih, bergeser. Orang-orang nggak jadi beli itu lagi gitu. Orang-orang fokusnya lebih banyak ke produk kesehatan misalnya. Banyak yang beli vitamin jadinya gitu. Banyak yang beli alat-alat olahraga, yoga mat lah. Ada yang beli bola yoga yang bisa dipakai di rumah gitu. Banyak juga yang beli pakaian, juga pakaian untuk olahraga gitu. Jadi dari sisi itu aja bisa dilihat dari bisnisnya sendiri itu akan ada perubahan gitu kan. Jadi tujuan dari bisnisnya sendiri akan bergeser nih, at least di masa-masa pandemi tersebut, di masa-masa new normal tersebut harus di-adjust atau disesuaikan. Kalau misalnya dipertahankan dengan bisnis objektif yang lama, yang seperti biasa aja jalannya gitu ya Pak, sudah pasti
sudah sangat bisa dipastikan dan udah terjadi gitu ya, banyak perusahaan yang akhirnya belum tikar gitu, banyak akhirnya perusahaan yang bangkrut karena nggak bisa cope up atau mengikuti si perubahan-perubahan yang terjadi ini. Nah, cornerstone yang kedua, perubahan yang juga pasti signifikan banget adalah si remote working ini, yang tadinya WFO semua menjadi WFH gitu. Dan ini lumayan signifikan pas di awal-awal ya, di awal-awal itu benar-benar full. Banyak banget perusahaan yang termasuk Bukalapak sendiri waktu itu yang hampir 100% karyawannya harus bekerja dari rumah gitu. Nah, ini sebetulnya nggak semudah itu ya mengaturnya, karena pertama nggak semua orang punya fasilitas yang memadai di rumahnya untuk bekerja dari rumah. Nggak semua orang punya situasi yang kondusif di rumahnya untuk bekerja. Pasti akan butuh fasilitas apa dan equipment, tools dan lain-lainnya. Kemudian juga kita butuh internet. Yang namanya internet itu juga unfortunately masih nggak semua orang punya koneksi internet yang bagus. Kemudian ada isu monitoring productivity lah segala macam. Jadi remote working arrangement ini ternyata membawa satu perubahan yang signifikan banget terutama di practice dari HR-nya sendiri. Namun juga ternyata bisa gitu. Yang tadinya mungkin apa namanya ya, paradigmanya adalah kalau remote working tuh nggak mungkin gitu. Terus yang ketiga pastinya adalah penggunaan teknologi itu sendiri, the use of technology. Nah, teknologi ini bisa dua arah sih, bisa dua sisi gitu. Bisa sangat membantu, bisa juga malah jadi menyusahkan. Nah, ini juga nanti akan kita bahas ya. Tapi yang jelas kalau nggak ada teknologi dan remote working arrangement ini ya nggak mungkin terjadi juga gitu. Jadi ini satu hal yang krusial juga untuk HR memfasilitasi teknologi ini, penggunaan teknologi ini di perusahaan. Yang pertama pasti kita harus sadari dulu bahwa fokusnya ini udah berubah nih, fokusnya udah shift. Kita shift towards strategic issues. Jadi HR itu harus step up untuk bisa contribute di strategic planningnya, tidak hanya di pelaksanaan dari operationalnya itu sendiri. Operational tetap harus berjalan, of course, payroll, tax, yang kayak gitu-gitu ya, itu tetap harus dijaga dengan baik. Tapi part of the HR harus step up juga untuk ngomongin hal-hal yang lebih strategik. Jadi shiftingnya kemana? Shiftingnya kayak yang tadi kita udah sebutin sih, ada employee health, masalah digitalization, masalah corporate culture yang harus dirubah, masalah talent management yang lebih sustainable. Nah, ini yang harus harus di-grab gitu, yang harus HR itu harus berinisiatif untuk taking role in this part. Jadi nggak bisa juga HR di satu company cuma menunggu. Nah, itu yang paling udah pasti fungsi HR atau role HR di perusahaan itu akan dianggap sebelah mata banget gitu kalau cuma nunggu aja. Tapi HR yang harus datang jemput bola, bilang manajemen jangan lupa kita perlu put attention ke sini gitu. Kita harus put attention ke employee health ini gitu. Kita harus perhatiin mereka. Kita harus mulai put digitalization nggak cuma di bisnisnya aja, tapi di HR-nya sendiri. Gitu, hal-hal yang biasa dilakukan secara manual, misalnya yang biasa dilakukan secara offline, sekarang kita harus digitalisasi nih gitu. Kita harus automate, kita harus cari cara lah sebaik mungkin untuk bisa membuat itu lebih efektif di kondisi WFH atau pandemi ini. Terus jadinya gimana ya? Jadi kalau kita rangkum sebenarnya HR itu pertama harus jadi strategic partner. Terus yang kedua ini juga yang saya lihat jadi penting banget adalah well-being sponsor. Jadi sponsor atau wakil dari karyawan untuk bisa menyampaikan ke manajemen atau memastikan ke manajemen bahwa well-being diperhatikan gitu. Nah, sekarang saya ingin bantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana sih untuk mewujudkannya gitu ya, atau ada instrumen apa sih yang bisa untuk bantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mencapai 100 juta tadi. Nah, tentunya di sini di tagline kita gitu ya, kita sudah ada Bravo yang bisa bantu Bapak dan Ibu untuk mewujudkan 100 juta
pertama Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, bisa kita lihat di survei gitu ya, ada 17%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya tanpa dibayar. Nah, kemudian ada sekitar 12,8% menurut survei itu perusahaan itu memberhentikan alias PHK karyawannya dalam waktu yang singkat karena kondisi pandemi COVID gitu ya. Dan ada sekitar 6,4%-an itu perusahaan merumahkan karyawannya dengan dibayar karyawannya hanya sebagian gitu ya. Nah, di slide berikutnya ini bagaimana sih solusinya? Solusinya sebenarnya yang paling tepat adalah kita harus persiapkan dana kita untuk dikelola di keranjang yang berbeda. Nah, yang pertama itu tabungan. Nah, saya yakin setiap dari Bapak dan Ibu kita semua gitu ya, pasti kita punya yang namanya tabungan gitu ya. Nah, karena tabungan ini punya yang namanya sifat yang sangat liquid. Jadi kapan kita mau pakai, kita bisa langsung cairkan atau kita bisa tarik lewat ATM dan sebagainya atau kita transfer. Nah, itu biasanya untuk kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bravo? Kalau Bravo ini juga memiliki sebenarnya fitur yang kurang lebih sama seperti tabungan karena dia juga bisa tarik lewat ATM Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, bedanya kalau tabungan ya, dana yang ada di tabungan itu adalah dana yang dari gaji kita setelah dipotong pajak dulu baru masuk di tabungan kita gitu ya. Jadi melewati potongan pajak dulu. Nah, baru kita pergunakan untuk biaya hidup dan sebagainya gitu ya. Dan kalau ada sisa baru kita tabung biasanya kan. Nah, kemudian kalau Bravo itu berasal dari gross income kita sebelum dipotong pajak, kita tabung terlebih dahulu di Bravo, baru pajak itu kita bayarnya itu belakangan gitu ya, pada saat kita tarik dari rekening Bravo untuk kita pakai untuk kebutuhan kita, baru dihitung pajaknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di next slide saya ingin jelaskan konsep cara Bravo itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di layar Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah ada yang warna abu-abu yang gambar sebelah kiri. Ini menggambarkan kebiasaan yang kita jalani saat ini gitu ya. Nah, itu seperti apa? Yaitu ketika kita gajian, potong pajak dulu gaji kita sebelum masuk ke rekening. Nah, setelah masuk ke rekening dipotong pajak, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita gitu ya sehari-hari gitu ya. Nah, kalau ada sisa tadi baru ditabung. Itu konsep yang sebagian besar dari kita jalani saat ini. Nah, tapi bagaimana dengan cara Bravo yang sebelah kanan? Kita lihat. Nah, jadi ketika kita gajian, gaji kita sebelum dipotong pajak, kita kontribusikan atau kita tabung terlebih dahulu di Bravo. Nah, kemudian setiap gross income kita yang masuk ke Bravo DPLK atau produk-produk DPLK itu akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak ya. Dan hanya akan dikenakan pajak final itu hanya 5% pada saat kita melakukan pencairan manfaat pensiun.